Ibu. Waalaikumsalam, Neng. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitria. Saya perawat home care dari Institusi Bani Saleh. Di sini saya akan melakukan pengkajian kepada Ibu. Waktunya kurang lebih 10-15 menit. Tempatnya di sini saja ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah. Baik, jika Ibu bersedia, sebelum melakukan pengkajian, baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Surmi Sri Mulyani. Umurnya berapa, Bu? Umurnya 57 tahun. Suku bangsa Ibu? Indonesia. Sunda ya, Bu ya? Iya, suku bangsa Indonesia, suku Sunda. Iya, pendidikan terakhir, Bu? Ya, alhamdulillah S1. Pekerjaan Ibu apa? Ya, PNS, guru SD. Ibu tinggal serumah dengan siapa, Bu? Ya, sama suami, sama anak yang bontot. Kalau suami Ibu namanya siapa, Bu? Nama suami saya Bapak Iwa Irwanto. Umurnya berapa, Bu? Udah tua, udah aki-aki, udah 61 tahun. Pendidikan terakhirnya? Sama S1. Pekerjaannya, Bu? Pensiunan. Kalau anak Ibu yang bontot namanya siapa, Bu? Namanya Bahtiar Yuda Pratama. Umurnya berapa, Bu? Umurnya 11 tahun. 11 tahun. Keluhan utama Ibu apa sih, Bu, yang Ibu rasakan saat ini, Bu? Ya, namanya udah tua, Neng. Penyakit mah udah kumpul, baik udah asam urat, udah lambung, udah puyeng, udah apa baik, udah sakit badan. Jadi keluhan Ibu sakit badan ya, Bu ya? Nyeri ya, Bu ya? Iya, nyeri. Katanya mah kata dokter asam urat. Asam urat. Gitu. Apakah asam urat ada penyakit keturunannya, Bu? Tapi kalau keturunan mah nggak tahu juga sih, cuman ya nama emak ibu juga namanya udah tua ya, penyakitnya yaitu sakit badan, sakit kaki, terutama kaki. Ya, mungkin asam urat juga gitu. Ya namanya penyakit asam urat kayak gitu, makanya nggak ada faktor keturunan, namanya itu mah penyakit udah tua. Semua orang tua kayaknya sakitnya kayak gitu. Ibu kalau asam uratnya kamu biasanya minum obat atau Ibu diemin aja gitu, Bu? Ya biasanya mah minum obat ke dokter, ada obatnya. Gitu. Terus kadang-kadang minum itu godogan, ada yang nyaranin katanya minum godog daun sirsak, gitu. Minum godog daun salam sama sereh, gitu Ibu jalanin. Ibu kalau misalnya nyeri, apakah nyerinya menjalar ke bagian tubuh yang lain, Bu? Ya iya, kadang-kadang terutama tuh bangun tidur, jadi kayaknya kaku gitu. Kalau umpamanya kecapean, kadang-kadang tiba-tiba itu kaki sakit gitu, kadang-kadang pinggang sakit gitu. Jadi sakitnya di bagian kaki sama tangan aja ya, Bu ya? Enggak juga, ke badan-badan. Kalau lagi pas kecapean ya sakit juga. Nyerinya itu seperti apa, Bu, biasanya, Bu? Apakah ditusuk-tusuk atau? Iya, kayak jadi kalau bangun tidur tuh itu tangan itu nggak bisa ngepel, pada kaku gitu. Kadang-kadang kalau sholat gitu, tahiyat juga, ya Allah udah baru assalamualaikum udah pengen diselonjorin juga diangkat tuh kaki, itu kan sakit, nggak bisa duduk lama. Bagaimana Ibu menerima kondisi Ibu yang sekarang, Bu? Ya menerima ya ikhlas aja lah, emang udah tua, emang penyakit tua gitu. Bagaimana sih, Bu, cara Ibu dalam mengatasi stres kalau Ibu sedang stres gitu? Ya kalau stres ya dibawa enjoy aja. Kalau memang sakit ya udah ke dokter, minum obat gitu. Ya pasrah aja sama Allah lah, berdoa gitu. Bagaimana sih, Bu, cara Ibu menyesuaikan diri dari kondisi Ibu yang sebelumnya sehat, kan bisa mengerjakan aktivitas sebebas mungkin, sampai sekarang kondisi Ibu tuh
mau aktivitas juga terbatas gitu Bu. Ya iya, jadi sekarang mah cara mengatasinya mah yang biasanya kerja dari pagi sampai sore, ya sekarang mah ya banyak istirahat gitu. Jadi kerjanya sehayunya aja gitu. Kalau memang udah kecapean ya udah berhenti gitu. Nggak kayak dulu lagi muda. Kalau lagi muda kan kita bekerja keras dari pagi sampai sore, pulang ngajar. Kalau sekarang mah ya semaunya aja itu, seenjoynya, seenaknya aja gitu. Nggak bisa dipaksakan. Kalau memang waktunya tidur ya tidur, waktunya istirahat ya istirahat, tadi bisa dipaksakan. Ibu kalau penyakitnya lagi kambuh Bu, apakah Ibu merasa cemas nggak Bu? Enggak juga sih, cuman ya kita kan udah ada obat, udah disiapin gitu ya. Kalau kambuh ya minum obat gitu, dibawa istirahat. Kalau Ibu diberi masukan atau nasihat oleh keluarga atau tetangga Ibu, apakah Ibu bisa menerima dengan baik Bu? Ya insya Allah kalau memang itu positif, itu bikin ibu sehat ya ibu terima gitu. Ibu merasa kurang percaya diri nggak sih Bu dengan kondisi Ibu yang sekarang? Ya enggak juga, namanya udah tua, kita pasrah aja, alhamdulillah, syukuri aja, nikmati aja. Sekarang mana memang udah tua, udah jalannya gitu ya, sehat ya udah kenyang. Sekarang mungkin ya udah tua ya, nerima aja lah, pasrah aja, berdoa aja sama Allah. Kan Allah ngasih penyakit ya, mungkin ngasih juga obatnya. Yang penting mah kita sabar, tabah, ikhlas. Ini udah tua. Ibu dalam kondisi seperti sekarang Bu, apakah Ibu bisa menjalankan peran sebagai seorang ibu dan seorang pekerja Bu? Alhamdulillah, walaupun badannya sakit, jadi masih bisa kerja, melaksanakan tugas, dan memang belum pensiun, 2 tahun setengah lagi. Ya alhamdulillah, masih pulang sekolah, masih bisa nyuci, bisa masak, bisa nyiapin suami, bisa ngurus rumah, alhamdulillah. Ibu kalau boleh saya tahu Bu, lingkungan dalam rumah Ibu itu setiap harinya dijaga nggak Bu kebersihannya Bu? Alhamdulillah masih kuat, nyapu mah, bersih-bersih mah. Kan itu mah untuk kesehatan kita juga. Ibu kalau buang sampah di mana Bu? Kalau buang sampah kan ada petugas yang ngambilin sampah. Kita bayar sebulan 30.000. Itu setiap hari atau? Enggak, kadang-kadang ngangkutnya seminggu sekali gitu. Cuman kalau bayarnya mah sebulan sekali. Terus kalau boleh tahu sumber air bersih yang Ibu dapatkan itu dari mana Bu? Saya masang jet pump. Bu, keamanan lingkungannya di sini tuh aman gak sih Bu? Ya dikata aman, dan memang ada maling gitu. Dikata enggak aman ya begitulah. Aman-aman juga sih, cuman ya namanya maling mah ada baik kali. Kalau boleh saya tahu nih Bu, pendapatan Ibu per bulannya itu sebagai PNS itu berapa sih Bu? Ya kalau pendapatan PNS mah ya tergantung golongan. Kalau ibu kan Ibu udah tua, golongannya udah berapa, Bu? golongan 4A. Ya golongan 4A ya gaji pokoknya 48, ya 4 kurang juta. lebih lah 5 juta gitu. Kalau sama yang lain-lain, Interaksi dengan keluarga bagaimana Bu, baik atau tidak? alhamdulillah selama ini mah ya baik, nggak ada masalah apa-apa. Kalau dengan tetangga Bu, biasanya tegur sapa gitu. Ya iya gitu kan, kita keluarga yang paling dekat itu memang tetangga Iya. gitu. Harus baik kan tetangga kita. Kalau nggak baik sama tetangga sama siapa? Bahasa yang Ibu gunakan sehari-hari itu bahasa apa Bu? Bahasa Betawi, bahasa Melayu. Ada nggak sih Bu pola diet atau pola makan yang Ibu hindari? Ya kalau diet mah enggak, cuman kalau makanan yang dihindari mah makanan yang kata orang kan kalau asam urat mah nggak boleh makan kangkung, yang hijau-hijau, daun singkong, ya itu yang ibu hindari.
Aktivitas ibu setiap harinya tuh ngapain aja sih bu? Apakah ibu suka olahraga atau istirahat yang cukup gitu? Ya, aktivitas sehari-hari mah karena ibu yang masih ngajar, masih aktivitas, masih aktif ya ngajar pagi-pagi ya. Biasa kalau pagi-pagi menyiapin dulu orang rumah berangkat kerja, ya pulang kerja ya kalau udah sholat mah ya istirahat lah, tidur kalau udah makan mah. Bagaimana sih bu ibu dalam menjaga kesehatan tubuh ibu? Ya kalau menjaga kesehatan tubuh mah saya ngikutin saran dokter, obatnya diminum sehari 3 kali, kemudian nggak boleh makan yang ijo-ijo kayak kangkung, kayak daun singkong gitu. Tidak boleh mandi malam gitu. Kalau cara menjaga kesehatan mah yang ngikutin saran dokter aja. Ibu boleh tahu kalau penyakit ibu sedang kambuh, ibu berobat di mana bu? Apa di klinik? Ya Di di rumah klinik sakit? kemarin kan punya BPJS ya, ke rumah sakit Cibitung Medika gitu, ngegunain itu BPJS. Tapi kalau ya nggak parah mah, kalau tibang sakit sedikit mah ke klinik aja. Ibu dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan apakah ada hambatan gitu bu? Enggak sih, soalnya kan sekarang mah kesehatan pelayanannya udah bagus. Baik bu, sekarang saya mau memeriksa tensi ibu ya bu, memeriksa Ya, pemeriksaan fisik ibu. ya. Ini maaf ya bu tangannya. Ini Tensinya coba tes. berapa neng tensi? Tensinya 120/90 bu, normal ya bu. Saya mau meriksa suhu ibu ya bu, taruh di ketiak ibu bisa bu? Nih, Iya. Bu bisa minjem tangannya bu? Ini normal ya bu, 36 derajat Celcius. Nadi ibu juga normal 80 kali per menit, dan pernapasan ibu juga normal 20 kali per menit. Mau nanya lagi nih bu, apakah ibu ada riwayat penyakit pernapasan bu seperti asma? enggak sih. Enggak ada. Kalau asma cuma lambung doang. Kalau pencernaan bu, kalau misalnya ibu makan makanan pedas, apakah langsung buang air besar atau perutnya sakit? Ya iya itu, emang kalau itu iya, jadi lambungnya udah nggak nyaman kalau makan pedas asam, itu udah langsung kembung. Kalau misalnya ibu ada riwayat penyakit jantung nggak bu? Alhamdulillah, cuma itu doang, asam urat doang, pada sakit awak. Ada alergi makanan bu? Enggak, Kalau BAB dan BAK lancar ya bu? lancar, alhamdulillah. Ibu punya masalah pada mata nggak? Kalau misalnya nggak pakai kacamata, rabun gitu Ya ya. itu mah memang kalau nggak pakai kacamata udah nggak bisa baca, tapi rabun dekat. Kalau jauh mah normal, cuma dekat doang. Kalau nggak pakai kacamata udah nggak bisa. Apalagi sekarang nih yang sebelah kiri, jadinya keluar air mata gitu, pegel. Apakah ibu masih haid bu?
Enggak, Sejak kapan Ibu tidak haid? udah ada 5 tahun yang lalu udah enggak, dari umur 50 tahun, sekarang udah 57, berarti udah 7 tahun. Iya. Ibu pernah menggunakan kontrasepsi Bu seperti pil KB atau Suntik dulu, iya suntik. suntik? Ya, yang 3 bulan sekali. Baik Bu, alhamdulillah ya Bu, pertanyaan saya sudah Ibu jawab dengan baik. Sebelum saya akhiri, apakah Ibu ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ini. Jika tidak ada pertanyaan, kita membaca hamdalah bersama-sama ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit ya Bu, untuk pertemuan pertama sudah selesai. Saya pamit ya Bu. Assalamualaikum.